Bismillahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Hadirin yang saya hormati, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, serta tak lupa salawat dan salam tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapatkan petunjuk di hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah tablik saya, Ibu Lisva Sentosa Aisyah MA, serta teman-teman online yang insya Allah dirahmati dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Ade Hayatul Wardani dapat menyampaikan materi yang akan saya bawakan untuk teman-teman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin membahas materi yang berjudul tentang tolong menolong. Saudara seiman dan seakidah, sesungguhnya agama Islam memerintahkan kepada umatnya untuk berlaku adil dan selalu berbuat kebaikan kepada siapapun. Dan Islam juga melarang kita untuk tolong menolong dalam berbuat kejahatan dan kekerasan. Agama Islam mendidik kepada setiap orang yang beriman untuk saling tolong menolong dan mentaati perintah Allah. Saudara seiman dan seakidah, sesungguhnya agama Islam memerintahkan kepada setiap umatnya untuk berlaku adil dan selalu berbuat kebaikan kepada siapapun, baik orang dikenal maupun tidak. Namun sebaliknya, Islam juga melarang kepada umatnya untuk berbuat kezaliman dan aniaya terhadap orang lain. Agama Islam mendidik kepada setiap orang yang beriman untuk selalu mengajak dalam tolong menolong dan memerintahkan dalam berbuat kebaikan. Diperintahkan kepada setiap orang Islam untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan melarang tolong menolong dalam berbuat kemaksiatan. Dalam kaitannya Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Al-ayah. Yang artinya, dan tolong menolonglah dalam berbuat kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolonglah dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Quran Surah Al-Maidah ayat 2. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah memerintahkan kepada hambanya yang beriman agar saling tolong menolong dalam hal yang positif dan melarang segala bentuk tolong menolong dalam keadaan yang negatif, seperti permusuhan yang pada akhirnya mendatangkan dosa. Ibnu Jarir pun berkata, yang dinamakan dosa adalah jika meninggalkan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Sedangkan arti permusuhan adalah melampaui batas-batas yang telah digariskan oleh Allah dan agama dan melampaui apa yang telah diwajibkan oleh Allah atas setiap individu. Saudara seiman dan seakidah, pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial. Artinya, manusia yang tidak bisa hidup sendiri, melainkan secara berkelompok. Satu sama lain pasti saling bergantungan dan tidak bisa kita hidup untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sendiri tanpa bantuan orang lain. Demikian pula orang lain
pasti membutuhkan kehadiran kita. Sikap kita saling tolong menolong, saling membantu satu sama lain itu sangat dianjurkan dalam Islam. Membiarkan saling membantu sesama muslim, sesama manusia merupakan sangat dianjurkan dalam Islam. Karena itulah maka dalam Islam dikenal dengan kata ta'awun, yang artinya tolong menolong sesama muslim. Seperti salah satu hadis Nabi, al-mu'minu lil mu'mini min kal bunyani ba'dahu ba'dan wa syabbaka baina asabi'ihi. Hadis riwayat Bukhari. Yang artinya mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya itu seperti sebuah bangunan yang saling memperkuat antara sebagian dengan sebagian yang lainnya. Rasulullah SAW sambil memasukkan jari-jarinya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi kita sesama umat muslim, sesama teman-teman kita yang beragama Islam itu seperti sebuah bangunan yang saling memperkuat satu sama lain. Karena pada dasarnya ta'awun atau tolong menolong itu dapat mempererat tali silaturahmi antara muslim yang satu dengan muslim yang lain. Saudara seiman dan seakidah, pada dasarnya ta'awun atau tolong menolong itu dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu ada tolong menolong secara moral, dan yang kedua itu ada tolong menolong secara material. Tolong menolong secara moral itu adalah membantu, memberi nasihat tentang kebaikan, memberi jalan keluar atas kesulitan teman atau orang lain yang sedang mempunyai masalah. Atau saudara-saudara nih, misalkan punya sahabat atau punya teman yang punya masalah, kita sebagai saudara muslim yang baik itu menasehatinya dan memberikan jalan keluar yang terbaik, atau bisa memberikan gagasan-gagasan yang positif. Nah, sedangkan yang kedua ini ada tolong menolong secara material. Itu contohnya berupa kita bisa membantu orang lain seperti zakat, sedekah, memberikan harta yang kita punya kepada fakir miskin, yatim piatu, dan perbuatan tolong menolong yang secara nyata. Islam memberi tuntunan dan ajaran bahwa sesama muslim adalah saudara. Jika sesama muslim telah mengaku saudara, maka sungguh keterlaluan jika muslim yang kaya tidak mau membantu dan menolong muslim yang miskin. Begitu pula muslim yang pandai, yang enggan mengajari, memberi ilmu kepada muslim yang fakir ilmu. Karena itu yang kaya hendaknya memberi yang miskin, dan yang pintar hendaknya memberi kepada yang fakir ilmu. Karena dalam ikatan persaudaraan, persahabatan, maka ada hak-hak dan kewajiban yang harus dibantu dan yang harus dipenuhi, sebagaimana yang diterangkan dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda, ada 4 perkara hak orang Islam yang harus engkau penuhi, yaitu yang pertama, agar membantu kepada yang berbuat kebaikan, memohonkan ampunan kepada yang berbuat dosa, mendoakan kepada yang membelakangi agamanya, dan agar senang kepada mereka yang melakukan taubat. Namun selama ini di kalangan sesama muslim, ta'awun dalam bentuk material ini masih belum membudaya. Banyak orang Islam yang kaya, namun kepedulian sosial terhadap sesama saudara yang kurang maksimal. Tidak sedikit mereka yang berlimpah kekayaan, namun masih kikir. Padahal seandainya di negeri ini orang Islam yang kaya peduli terhadap orang yang miskin,
yang pengangguran dan yatim piatu, maka masyarakat Islam akan menjalani hidup dengan rasa nyaman dan makmur dalam kehidupan yang dijalaninya. Oleh karena itu, diharapkan kita melatih diri untuk dermawan dan suka mengeluarkan tangan kepada orang lain yang membutuhkan pertolongan, memberi lapangan pekerjaan bagi muslim yang fakir, dan tidak segan-segan menolong yatim piatu. Sesungguhnya, harta yang kita keluarkan untuk menolong kepada mereka itu tidak akan berkurang, justru akan bertambah, dan akan menjadi ladang pahala untuk di akhirat kita nanti. Hadirin yang berbahagia, Nabi SAW bersabda dengan kaitan tolong menolong dalam berbuat kebaikan. Dari Abdurrahman Zaid bin Khalid al-Juhairini radhiyallahu anhu, ia berkata, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang mempersiapkan sesuatu untuk berperang di jalan Allah, maka sesungguhnya ia telah berperang di jalan Allah, dan barang siapa yang menjaga hak milik orang lain sedang berjuang dengan baik, berarti ia telah ikut berjuang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi segala sesuatu yang menjadi keperluan dan kepentingan perjuangan di jalan Allah, maka melaksanakannya termasuk dalam perjuangan. Sebagaimana perjuangan membutuhkan ketenagaan rumah tangga dan keluarganya. Oleh sebab itu, orang yang membantu menjaganya dengan baik akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala pejuang tersebut. Demikianlah ungkapan ajakan kebaikan dan ketaatan yang mana di dalamnya membuat ajakan kepada orang Islam untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah, serta saling menasihati antara sesama dalam hal kebaikan yang pada akhirnya dapat menjadikan istiqomah dalam menjalankan perintah Allah dan mendapatkan balasan baik di hari kiamat. Maka barang siapa yang senang menjadi orang yang paling mulia, hendaklah bertakwa kepada Allah, baik terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi, dan hendaklah menyebarkan kebaikan kepada masyarakat dan mengekang berbagai macam kezaliman dan permusuhan. Dengan cara yang lurus ini, maka umat Islam akan hidup bahagia di dunia maupun di akhirat. Menolong dalam berbuat kebaikan tidak hanya berdampak bagi orang lain, namun juga diri sendiri. Hati akan terasa menjadi tentram, menjadi tenang bila kita dapat menolong orang lain. Dan bila kita kesusahan pun, pasti orang lain akan datang untuk menolong. Apabila kita rela dan selalu membantu jika ada seseorang yang minta pertolongan atau butuh pertolongan. Cukup sekian materi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Bila hari panas sawah membelah, hutan rimba tempat si rusa. Maafkan kalau ada salah, namanya juga manusia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.